Kita bukanlah monster yang mencintai dosa. Kita adalah orang yang mencintai Tuhan, tapi kita lelah dan sering kalah oleh kelemahan. Kita sudah janji ke diri sendiri, ini yang terakhir. Tapi kita juga udah bilang gitu minggu lalu dan minggu sebelumnya. Kita sedih, Tuhan, aku serius kali ini. Dan kita memang serius. Tapi 3 hari kemudian, kita di sana lagi. Pola yang sama, dosa yang sama, kekecewaan yang sama ke diri sendiri, yang rasanya makin dalam setiap kali kita jatuh. Lubang penderitaan yang membesar. Coba perhatiin pola ini baik-baik. Setiap kali kamu jatuh dalam dosa, apa reaksi pertamamu? Biasanya bukan lari ke Tuhan. Biasanya kamu lari ke dalam diri sendiri dulu. Oke, kali ini aku bakal lebih disiplin. Aku bakal pasang alarm. Aku bakal hapus aplikasi itu. Aku bakal lebih kuat. Aku bakal berhenti menemui dia. Aku bakal hidup benar kali ini. Kedengarannya kayak niat baik kan? Tapi coba tebak, berapa lama itu bertahan? Ada jalan yang kelihatannya benar bagi seseorang, tapi akhir jalan itu menuju kematian. Amsal 14 ayat 12. Jalan yang kelihatannya benar, bukan jalan yang jelas-jelas salah. Justru jalan yang paling masuk akal buat kita dalam hal ini adalah perbaiki diri sendiri, pakai kemauan sendiri, tapi bisa menuju kematian. Dan tahukah kamu, disinilah juga jebakannya. Setiap kali kamu jatuh, iblis akan berbisik di telingamu. Kamu itu orang Kristen palsu. Kalau kamu beneran Kristen, kamu gak bakal jatuh di lubang yang sama berkali-kali. Dan kamu mempercayai bisikan itu. Kamu mulai meragukan keselamatanmu sendiri, baik di bumi maupun di dunia sana nanti. Akan tetapi, fakta bahwa kamu frustasi, fakta bahwa kamu menangis dan membenci dirimu sendiri saat jatuh ke dalam dosa itu sebenarnya bukan bukti kalau kamu orang Kristen palsu. Justru sebaliknya, itu adalah bukti nyata kalau Roh Kudus ada di dalam dirimu. Pikirkan ini baik-baik. Orang yang mati tidak akan merasakan sakit. Maka orang yang rohaninya mati pun akan menikmati dosa tanpa rasa bersalah yang sakit itu. Selama ini, kita sering mengira dosa itu adalah murni hanya soal kesalahan moral. Ibarat seperti seorang kriminal yang sengaja melanggar hukum, lalu layak dihukum penjara. Akibatnya, setiap kali jatuh, kita merasa Allah adalah hakim kejam yang siap memukul kita dengan palu sidangnya. Tapi dalam Kristen, dosa nyatanya adalah sebuah penyakit. Ketika Adam dan Hawa jatuh, kodrat manusia itu yang akhirnya menjadi rusak, membuat kita terlahir dengan kondisi rohani yang cacat. Maka sekedar punya niat baik atau kemauan yang kuat tidak akan pernah bisa menyembuhkan penyakit itu sendiri. Kita tidak punya kemampuan bawaan untuk menyembuhkan diri kita dari dosa. Dengan kata lain, Tuhan tidak sekejam itu menghukum orang yang sakit. Kamu ingat cerita Simon Petrus? Nelayan berpengalaman, udah kerja di danau itu bertahun-tahun, tahu setiap sudut airnya. Suatu malam dia dan teman-temannya kerja keras semalaman penuh, dan hasilnya 0. Lukas 5 ayat 5. Tuan, kami telah bekerja keras sepanjang malam dan tidak mendapat apa-apa. Coba kamu resapi kalimat itu. Bukan kami kurang usaha, bukan kami malas. Petrus dan teman-temannya sudah kerja keras semalaman penuh dan tetap saja kosong. Itu gambaran paling jujur soal apa yang terjadi waktu kamu coba benerin dosa pakai tenaga sendiri. Kamu udah kerja keras, kamu udah berjuang semalaman.
bertahun-tahun bahkan. Tetap saja jalannya kosong. Dan di titik itu biasanya muncul dua suara di kepala kamu. Suara pertama bilang, "Aku pasti bisa benerin ini sendiri sebelum ada yang tahu." Suara kedua lebih halus, lebih licik. "Tuhan juga ngerti kok perjuanganku. Toh Dia yang biarin godaan ini bisa ada." Dan tanpa sadar, dua suara itu menarik kamu makin dalam ke lubang yang sama. Bukan lubang yang tiba-tiba muncul. Lubang yang kamu gali sendiri, sedikit demi sedikit. Setiap kali kamu memilih jalan sendiri daripada datang apa adanya ke Tuhan. Lubang penderitaan, karena setiap dosa selalu memiliki konsekuensi alaminya sendiri. Nabi Yeremia pernah dapat teguran keras dari Tuhan soal ini. "Umatku telah melakukan dua kejahatan. Mereka telah meninggalkan aku, sumber air hidup, dan menggali sumur-sumur bagi diri mereka sendiri. Sumur-sumur yang rusak, yang tidak dapat menampung air." Yeremia 2 ayat 13. Dua kejahatan, bukan satu. Yang pertama, ninggalin sumber air hidup. Yang kedua, dan ini yang sering kelewat, capek-capek gali sumur sendiri, yang ujungnya bocor juga. Mau itu dosa kemarahan, pikiran kotor, kepahitan, atau keterikatan yang bermanifest jadi perzinahan. Kalau kita mengatasinya pakai kekuatan sendiri, kita hanya membuat diri kita lelah 2 kali lipat. Lubang rasa bersalahmu makin besar, bukan karena dosamu makin parah, tapi karena caramu mengatasinya keliru sejak awal. Terus, gimana kalau ternyata jalan keluarnya bukan coba lebih keras? Rasa malu yang semakin mendalam. Jika dosa terus dilakukan, cepat atau lambat kita akan berada di titik bangkrut. Di titik inilah biasanya rasa malu mulai ambil alih. Bukan cuma nyesel. Malu itu beda. Nyesel bilangnya, aku salah. Kalau malu bilangnya, aku ini yang salah. Dan malu punya cara licik buat bikin kamu makin sendirian. Kamu mulai jauh dari orang-orang yang harusnya bisa bantu kamu. Jauh dari komunitas, bahkan jauh dari doa. Dan tanpa sadar, kamu mulai percaya keyakinan palsu ini. Aku harus bayar dulu dosa-dosaku. Aku harus ngerasa cukup hancur akibat konsekuensi dulu, baru layak didengar Tuhan. Jadi kamu menghukum diri sendiri, menghakimi diri sendiri, berharap itu bisa jadi semacam tebusan. Tapi coba dengar ini baik-baik. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yaitu ketika kita masih berdosa. Kristus telah mati untuk kita. Roma 5 ayat 8. Bukan sesudah kamu bersih, bukan sesudah kamu cukup menghukum diri sendiri, tapi ketika kamu masih berdosa. Sama seperti Yesus enggak pernah ikut lempar batu ke perempuan yang kedapatan berzinah. Artinya, bahkan waktu kamu ada di titik paling bangkrut pun, di situ juga kamu bisa ketemu kelimpahan kasih karunia Tuhan. Malah bukan hukuman yang kamu takutkan terjadi. Balik lagi ke Simon Petrus di perahu itu. Ingat, dia baru aja gagal semalaman. Terus Yesus minta dia tebar jala sekali lagi. Dan kali ini ikan penuh sampai jalannya mau robek, sampai perahu mau tenggelam. Dan reaksi Petrus bukan sukacita. Ketika Simon Petrus melihatnya, ia jatuh berlutut di hadapan Yesus. Katanya, "Pergilah dari aku, karena aku orang berdosa, ya Tuhan." Lukas 5 ayat 8. Mukjizat sebesar itu, dan yang keluar dari mulut Petrus justru permintaan biar Yesus pergi. Kenapa? Karena kontras itu terlalu nyata
Kekudusan Yesus ada di depan mata dan hidup Petrus yang penuh kompromi tiba-tiba kelihatan jelas banget. Bukan sukacita yang muncul duluan, malu yang muncul duluan. Kamu pernah ngerasa kayak gitu? Momen di mana kebaikan Tuhan malah bikin kamu makin ngerasa enggak layak, bukannya makin dekat. Tapi perhatiin baik-baik apa yang Yesus lakukan setelah itu. Dia enggak pergi. Dia juga enggak kasih ceramah panjang soal dosa Petrus. Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menangkap manusia. Lukas 5 ayat 10. Bukan, jangan takut, tapi lain kali benerin dulu hidupmu. Bukan, jangan takut, tapi lain kali buktiin dulu kesungguhanmu. Tidak ada kata lain kali. Cuma jangan takut. Dan langsung dikasih panggilan baru. Kalau Yesus memanggil Simon menjadi Petrus dan bahkan bikin mujizat besar itu sebelum Petrus sempat bersihin hidupnya, sebelum Petrus sempat minta maaf secara resmi. Artinya, kesadaran Petrus akan dosanya enggak dipakai Tuhan buat hancurin dia. Hal itu dipakai buat bentuk ulang identitas dan panggilannya. Sekarang, coba jujur sama diri sendiri. Adakah area yang mana dalam hidupmu yang kamu rasa kelewat kotor buat didekati Tuhan? Bagian mana yang selama ini kamu simpan rapat-rapat karena kamu pikir kalau ketahuan kamu bakal ditolak? Atau area yang kamu tahu adalah batu sandungan terbesar dalam hidupmu? Maka dengarkan, ingatlah, jalan keluarnya bukanlah melawan dosa itu pakai kemauan keras dan daftar panjang, ini jangan, itu jangan. Kamu tidak perlu fokus bikin kitab daftar perbuatan larangan. Jalan keluarnya adalah, mulai sekarang, janji untuk alihkan hatimu. Bukan fokus ke daftar larangan lagi, tapi fokuslah ke kemauan untuk cinta Yesus selamanya. Dosa itu bukan dilawan dengan disiplin saja. Dosa itu akan kehilangan tempatnya dalam hidupmu. Waktu hatimu makin sibuk mencintai Yesus. Sekarang, saya mau ajak kamu berhenti sebentar. Bukan buat nyusun rencana perbaikan diri lagi, tapi buat datang apa adanya dalam doa kepada Tuhan. Ikutin doa ini kalimat demi kalimat. Enggak perlu buru-buru atau terlalu tepat kata-katanya. Yang penting ketulusan hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku datang ke hadapan-Mu sekarang. Bukan dengan daftar permohonan, tapi dengan diriku apa adanya. Aku capek berpura-pura kuat di depan-Mu. Aku capek gali sumur sendiri yang terus bocor setiap kali aku pakai. Aku sadar jalan yang selama ini kelihatan benar buatku ternyata cuma bikin aku makin jauh dan makin lelah. Tapi hari ini aku mau berhenti benerin diri sendiri. Dan aku mau datang apa adanya. Sama seperti Petrus di depan-Mu. Aku percaya Engkau enggak menunggu. Aku bersih dulu, baru mencintaiku. Engkau sudah mencintaiku. Dari waktu aku masih berdosa. Jadi aku berhenti menghukum diriku sendiri malam ini.
dan aku mau terima kasih karunia-Mu yang sudah tersedia dari awal. Ubah fokus hatiku Tuhan, dari sekedar daftar larangan, jadi kerinduan yang sungguh-sungguh untuk mencintai-Mu. Aku bukan orang percaya yang palsu, hanya karena aku masih jauh. Aku adalah anak-Mu yang sedang berjalan, dan Kau setia menuntunku. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kekudusan itu bukan soal enggak pernah jatuh. Kekudusan itu soal terus maju meskipun terpincang-pincang. Dan setiap kali kamu terpincang-pincang, lalu tetap bangun lagi menghadap Tuhan, itu yang namanya mengejar kekudusan. Itu yang Tuhan lihat, bukan catatan kegagalanmu, tapi arah hatimu. Jika kita mengaku dosa, Ia setia dan adil untuk mengampuni dosa kita dan membersihkan kita dari segala ketidakadilan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Setia, adil, bukan kalau kamu udah cukup pantas, tapi hanya setiap kali kamu mengaku. Itu janjinya. Akhir kata, kalau video ini nyentuh sesuatu di hatimu dan kamu butuh didoakan, tulis di kolom komentar. Saya bakal doakan. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.